untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Sekian, terima kasih. Di bentang alam Kabupaten Pesisir Selatan, gambir tumbuh bukan hanya sebagai tanaman, tetapi sebagai pengikat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Di setiap proses penanaman, pemetikan hingga penjualan, terjalin hubungan yang terus berulang antara petani gambir dan tengkulak. Hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan, ketergantungan, dan kebiasaan yang diwariskan dari waktu ke waktu. Namun, di balik keterlekatan sosial yang tampak erat tersebut, tersimpan realitas ketimpangan ekonomi yang tidak selalu terlihat. Petani gambir berada pada posisi yang rentan, sementara tengkulak memiliki kendali lebih besar dalam rantai distribusi dan penentuan harga. Melalui video penelitian ini, kami berupaya menelusuri bagaimana keterlekatan sosial terbentuk, dipertahankan, dan mempengaruhi dinamika ekonomi antara petani gambir dan tengkulak di Kabupaten Pesisir Selatan. Izin Pak, perkenalkan Lydia dari kampus Universitas PGRI Sumatera Barat. Izin ini mewawancarai Bapak tentang usaha petani gambir. Nama orang putih, Umur semua 48 tahun. Izin bertanya Pak. Jadi kan Pak, kan usaha Pak sebagai petani gambir. Sejak kapan Pak berusaha jadi petani gambir? kalau mulainya lah lama, tetapi di pesisir itu dari dulu kemarin. Kalau mulai itu kiri datang ambil Jadi dari SD lah, dari SD? ya sekolah dari datang ambil. berarti dari SD ya Pak yang mulai. Nggak tahu deh. Tapi apa yang usaha Bapak sendiri gitu? Kalau tahu itu dia pun, bahwa memang bekerja ya di kota. Dari mulai Mulai dari tahun 96 menanam Pak. kita tergantung di rogo gambir. Jadi ada gambir. Kalau rogo gambir agak tinggi, itu ganti jadi 300. Tapi ini kan dulu limo, 2000 gini ya Pak. bisa lebih 100 ya. Berarti dalam sehari itu berapa pakai? Kalau per kilonya itu mencari akurnya dengan mencari pekerjaannya tidak bisa ya. Oh, awak kan kadang ada di baju sama, baju kilo, kadang sehari 2 dan 2 kilo. Jadi Itu kan yang penghasilan awak sehari. ya, jadi kalau misalkan lah selama Bapak bekerja jadi petani gambir Bapak kan ada dalam apa tuh berarti bertim ya Pak, bertim dalam sehari kurang gitu. Jadi kita kumpulnya tuh dalam sehari berapa kilo Pak? Dalam sehari itu 30 kilo. 30 kilo Pak. 30 kilo bagi 3 berarti ya Pak ya? Nah, bagi limo, 5 berarti 5. bagi limo 6 kilo sudah dulu ada. 6 kilo surang. Oh, berarti untuk surang apa lain ada pe 6 kilo. mencapai 6 kilo sehari untuk Bapak. Jadi dalam per kilonya 25.000. Jadi menurut Bapak cukup enggak Pak untuk kebutuhannya Pak? Kalau kebutuhan orang keluarga kemungkinan tidak cukup. Untuk keluarga enggak? Tapi kalau kebutuhan orang itu keluarga Pak, orang ada cukup. misalkan Bapak kalau sebagai petani itu tuh menjual ke mana Pak? Pulang. Pulang ya kan? Kita pulang ke Mopor ke Padang. Jadi haragonya tuh bisa enggak Bapak menentukan harago atau tengkulak tuh yang menentukan harago? Pulang kita pulang. Tengkulak tuh menentukan harago. Udah bisa tawar menawar Pak? Entah agak naikkan lah sedikit haragonya. Yang saya pulang mencari gambi asli gambi kayang atau nak kayang begitu. Barang awak tadi. Jadi kalau kayang bagus, awak nego Ada nggak Pak tengkulak tuh yang meminjamkan modal ke Bapak yang petani gambir? ada. Pertamanya naik untuk modal orang biaya BT itu kan meminjam. Ya, tapi setelah pinjamkan modal ke Bapak, berarti
Bapak wajib menjual ke tengkulak tuh atau bisa Bapak jual ke orang lain? Wajib. Wajib. Jadi hubungan Bapak sama tengkulak tuh ada hubungan kekerabatan, langganan atau Pak? Antara hubungan awak ke tengkulak itu. Ada rasa Dua anak buah yang samang tadi. oh sama kayak bos dan Nah, karyawan bos ya dan Pak? karyawan. Bos Iya. dan karyawan. Tergantungan dah sewa sama tengkulak tuh Pak? Dengan dia hati ya. Iya. Ada Bapak tahu nggak harga di apa itu di Ateng tuh pasaran Ateng? Yo, walaupun tahu ada benefitnya kan banyak. Maunya dulu masih dia ini dulu kalau ada di satu itu kan dia langsung banyak kaya. Tapi Pak tahu kan harganya? Tahu lah. Itu kalau di Ateng itu kita kira-kira berapa? Kalau boniter itu sekitar 60. 60 sekilo. Jadi apa menjual cuma 25 per kilo? Tadi itu di bawah kan dia barang masak. Oh iya. Berarti kalau lagi jam 2 Ah ya. Kalau nak kalian tu mahal juga yang biasa dulu, kemudian kedua. Dia kemudian yang basah. Jadi basah tu sebelah tu jamu atau basah lain. Bukan biaya, bukan karyawan. Itu gaji karyawan. dan nggak perlu kisah Pak Salamku jadi petani gambir. Gambir, ada lagu. Nasaranca aja dapat sini dulu. Itu kan tambari lah bukan. Dulu berapa Pak? Yang kecapak tuh yang dulu. Dari tahun itu mulai SD dah tahu kan. Ya, dulu Datang tuh. di Gambir. Ya dulu tuh berapa Pak? Bandingan tu lah 3 kantang bari. Bandingan 20 Gambir. Ada 60 sekilo. Nah, sekitar 60-an lah sekilo paling. Dulu kok. Jadi kini lah turun nih Pak. Kini kau di bawah paling enggak sekitar 60-an. 50-an lah paling rendah dah. Nah, baru petani Gambir lain. Saya tak payahnya tu. Sekitar 50 lah paling rendah. Loh, kalau harapan Bapak tuh kini untuk penjualan gambir kok per kilonya aku dapet 50-an per kilo. 50-an lah paling rendah. Gambir. Sekitar 50 aku orang. Jadi 50 dah kurang dia. Tapi orang kerja kalau bertani. Siang malam kerja ya. Pak. Kerja. Ini masih mati angin gaji 300 hari ya. Ini normal je kerja. Nah, Ya, dia 100 hari tu. ini sama Bapak, makasih waktu Bapak yang maaf ganggu waktu Ya, Bapak ya. Pak. Ada Terima Pak. ya. Saya Widya dari mahasiswa Universitas PGRI Sumatera Barat. Jadi tujuan saya Widya kasih toko untuk wawancara Pak petani gambir. Sejak kapan Bapak mulai bekerja sebagai petani gambir? Tahun 2000-an. Jadi usaha gambir kok Untuk keluarga. jadi penghasilan utama di keluarga Bapak. Jadi untuk petani di gambir kok Bapak jualnya langsung ke pasar atau ada perantara kayak gula? Ada perantara. Untuk modal itu ada nggak Pak dipinjamkan apanya modal untuk petani dari tengkulak tuh? Tak ada dah. Enggak. Tak ada pertama tak ada dah. Kamu nggak ada dah. Jadi modal surang Pak. Sekarang tak ada pakai modal ke awak dah. Sedikit hati dah. Rambah rimboe. Sudah itu tanam. Jadi kalau dijual ke tengkulak tuh bisa nggak Bapak menentukan harga atau tengkulak tuh yang menentukan harga? Oh, tengkulak tu yang menentukan harga. Ya, bisa tawar menawar ya Pak. Tak bisa dah. Misalnya kalau harga tinggi kau kan 26 sekilo, 26.000. 26.000 per Yo, kilo. 1 kilo. Ayo jual itu. Ini potong pasien tu. Potong air, kadar airnya. Jadi Saya barang-barang dah satu bagainya. Kejual awak tu. Dalam 1 kilo tu bisa berhasil 80 lah. jadi tengkulak tuh yang menentukan harganya Pak. Yo. Dia tinggal menyiramkan saya ke tengkulak tuh cair. Awak mana bisa menjual kadang. Nggak bisa jual langsung ke situ. Besar.
Jadi itu kalau misalkan ini yang menentukan Pak, itu adalah kondisi ekonomi yang Pak. Iyalah, ada pengaruhnya. Dia berada kecil tengkulak tu saya kuat sambilnya. Iya. Kamu bisa mau ke Padang di sana. Tunggu dong. Terbatas Pak. Terbatas. Sejauh apa Pak atau enggak Bapak yang diproduksi itu asal-asal? Kuat. Jadi emang Hendak harus memang dicari percaya saja awak ke tengkulak tu. Atau ke tukang bumbu. Kalau sehari itu dapat paling karya tu 5 kilo tu. Itulah payah awak cari mah 5 kilo tu dia. Mereka dia Gambi ko besar dapat 5 kilo sehari. 5 kilo tu 6 kilo. Kalau 3 kilo dia kalau Gambi harga 26 tidak mencukupi untuk bayar lagi. Sampai tempat mengetik Gambi itu jauh. Punya bahan makanan loak itu kami kata seminggu detik tu baru bisa dibawa ke bawah. sehari 5 kilo ya Pak. Sehari 5 kilo, sehari 5 kilo dapat hasilnya. Itulah banyak tu dia. 5 kilo, 6 kilo tu banyak. Banyak adalah Sehari. sebenarnya. 1 kilo cuma 26.000 tukul Madinah. Tukul tu beli. Tentang harga dia dapat harga tak mencukupi situ dia. Kalau dapat mencukupi 50.000 lah 1 kilo. Dengan cari payah ya Pak. Iya, payah sekali. Jadi kok banyak yang Pak Joko yang mengeluh tentang harga Iya. Gambi ini. Banyak. Iya. Wawancara tentang Ibu sebagai tengkulak Gambia. Perkenalkan Ibu Namo Lydia dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Ini wawancara tentang petani Gambia. Ibu yang sebagai tengkulak. Ibu nama Ibu siapa Bu? Siti Saedar. Umur Bu? Umur 51. Siti Saedar. Siti Saidar. Jadi Bu, untuk sebagai tengkulak kok sejak kapan Ibu mulai bekerja sebagai tengkulak? Dari tahun 2005. 2005. Apa usaha Gambia kok jadi penghasilan utama? Iya Gambir. Jadi penghasilan utama. Jadi Bu, untuk tengkulak kok kan membeli Gambia kok dari petani. Jadi Bu, untuk Ibu menentukan harga kok ke petani kan tengkulak tadi yang menentukan harga gitu. Lalu yang sebagai tengkulak kok kasih yang bisa menentukan harga. Iya, orang Jeptek jadi Padang. Iya. Jadi sebagai tengkulak kok Bu, ada ndak Ibu meminjamkan modal untuk petani? Nah, jadi kalau Ibu yang lagi modal untuk petani itu, berarti petani itu wajib menjual ke Ibu. Ada ndak keluhan petani itu untuk menanyakan harga atau menawar untuk harganya lebih tinggi gitu, tawar menawar gitu Iya, ya? mantap. Tapi bisa nggak Bu tawar menawar? Bisa. Jadi kalau olah Ibu pinjamkan modal untuk petani kok berarti ada kesepakatan Ibu untuk jual beli kok. Jadi emang Ibu yang menentukan untuk petani itu jadinya. Iya, ditentukan. Hubungan Bu kayak antara petani dengan tengkulak kok, Mbak menurut Ibu hubungannya ada kayak kekerabatan atau emang langganan atau Mbak? Langganan. Langganan. Iya, kekerabatan ada. Jadi kan menaruh rasa percaya gitu. Lalu untuk kan kebanyakan tuh petani Gambir itu kan bergantung sama tengkulak ya Bu. Jadi menurut Ibu bisa Ibu jelaskan Mbak, petani itu bisa bergantung sama tengkulak kan? Batu. Enggak ada itu ya kalau nyong langganan Jawa tuh nya bergantung kawan. Tahu nggak Bu petani itu harga-harga yang di pasaran? Aku tahu ya. Oh. Kalau pasaran itu kan tuh sama tengkulak situ, tengkulak siku kan gitu ya. Jadi Saling Bapak, nanyo menanyo gitu. jadi Bapaknya tetap menjual sama Ibu, sedangkan tahu itu harga yang pasaran itu
kan harga tuh sama seru. Jadi sama. Sama tapi beda-beda tipis 500 misalnya kan nyode 1000 misalkan itu tapi nyode meminjam kata pula itu tuh tetap Iya, karena ada iya pinjaman modal tapi kalau ini ndak ada minjam-minjam itu nya bebas iya gimana tinggi kita nyebok ya kan tapi kalau rasa kewa walaupun rendah awak tuh tapi rasa kewa tuh ini tidak ada kawan Jadi kalau kan sama bukan punya modal harus jual ke tengkulak. iya Gak mungkin ya jual sama orang iya lain. Tapi tetap harga ditentukan oleh tengkulak. Ya, Bu. Jadi Bu, kan usaha kok lah berjalan ya Bu dari tahun 2005 gitu. Terus Wijan mau nanya Bu, keuntungan dalam sehari itu berapa ya Bu? Enggak, per hari gitu per minggu Per minggu, karena berarti per soalnya minggu. kan sekali bebau sudah dijemur tuh di paketan dikirim Iya. itu baru tentu untungnya Jadi per minggu tuh kira-kira berapa? ini tergantung banyak kan kalau lebih banyak Misalkan berapa kilo udah angkat? paling kalau maksimalnya 1000 sekilo lah 1000 kilo dapat untung Bu. kadang-kadang nggak ada untung aja dah Oh, berarti kan ada untung loh. iyalah kadang-kadang modal awak yang dibawa kan Tapi kan itu mencukupi kan Bu untuk kebutuhan Bu. Ada nggak keluhan Bu dalam usaha jadi tengkulak Bu? Iya, kadang-kadang nggak ada untung itu pilih awak ya Kadang nggak pengen iya pulang. kadang nggak sampai 1000 sekilo Silo sawah itu harus dijalani. Ibu, maaf kalau mengganggu waktu Ibu ya Bu. Itu. Suruh Iya.